Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sustiawan, di sini saya akan menjelaskan materi tentang serangan XSS pada website. Adapun pokok bahasan yang akan saya bawakan adalah yang pertama, menjelaskan tentang teori, kemudian praktek serangan dan cara mencegahnya, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian tentang XSS atau cross-site scripting. Mengapa pada cross-site scripting ini tidak disingkat menjadi CSS? Karena CSS itu sudah familiar dengan suatu bahasa pemrograman website, yaitu CSS. Nah, jadi agar lebih mudah mengenalinya, maka disingkat dengan XSS atau cross-site scripting. Cross-site scripting adalah serangan injeksi kode pada sisi klien dengan menggunakan sarana halaman website atau web aplikasi. Jadi serangan ini intinya itu adalah menggunakan sarana website itu sendiri sebagai alat untuk menghack website itu sendiri. Kemudian peretas akan mengeksekusi skrip berbahaya di browser korban dengan cara memasukkan kode berbahaya ke halaman web atau web aplikasi yang sah. Serangan ini dapat dilakukan menggunakan JavaScript, VBS Script, ActiveX, Flash, dan bahasa sisi klien lainnya. Kemudian, forum, kolom komentar, dan message board biasanya digunakan oleh penyerang untuk memposting link untuk membuat skrip berbahaya. Skrip tersebut kemudian akan menyerang ketika korban mengeklik tautan tersebut. Cross-site scripting ini sering digunakan untuk mencuri session cookies yang memungkinkan penyerang untuk menyamar sebagai korban. Dengan cara inilah, peretas bisa mengetahui data-data sensitif milik korban. Jadi, ketika di sebuah website itu ada forum, kemudian kolom komentar dan message board, biasanya tempat-tempat itu yang digunakan oleh para penyerang untuk menyuntikkan skrip-skrip berbahayanya. Nah, ketika sudah mampu menyuntikkan di situ, dia akan bisa mencuri session cookies yang kemudian bisa digunakan penyerang tersebut untuk menyamar sebagai korban. Nah, untuk jenis XSS yang pertama yaitu Reflected XSS. Reflected XSS juga dikenal dengan serangan XSS yang tidak persisten atau menetap, jadi hanya bersifat sementara. Dalam kasus serangan Reflected XSS, skrip berbahaya dipantulkan ke situs web lain di browser pengguna. Ini terjadi ketika input pengguna dari URL atau data post tercermin pada halaman data tanpa disimpan, sehingga memungkinkan penyerang untuk menyuntikkan konten berbahaya. Jadi intinya ketika seorang penyerang itu menyuntikkan satu skrip berbahaya, dia akan langsung ditampilkan pada website tersebut. Kemudian stored XSS ini berbeda dengan yang tadi. Untuk stored XSS juga dikenal dengan XSS persisten, termasuk memasukkan kode berbahaya langsung ke aplikasi web. Jadi dia langsung memasukkan skrip berbahaya kepada website tersebut. Ini terjadi ketika payload disimpan misalnya dalam database dan kemudian dieksekusi ketika pengguna membuka halaman pada aplikasi web. Jadi perbedaannya ketika stored reflected XSS tadi hanya mengeksekusi skrip yang disuntikan saja. Kalau stored XSS ini adalah menyuntikkan skrip berbahaya tersebut langsung ke database. Jadi dia akan selalu dieksekusi ketika web tersebut diakses oleh orang lain ataupun oleh kita sendiri. Nah, yang terakhir adalah DOM XSS. DOM XSS adalah bentuk serangan XSS di mana skrip berbahaya hadir dalam dokumen objek model atau HTML. Dalam serangan cross-site scripting yang reflected dan stored, kalian dapat melihat payload kerentanan di halaman respon. Tetapi dalam XSS berbasis DOM, kode sumber HTML dan respon serangan akan persis sama, yaitu payload tidak dapat ditemukan di responnya. Itu hanya dapat diamati pada saat runtime atau dengan menyelidiki DOM halaman. Maksudnya ketika reflected dan store tadi diinjeksikan ke dalam suatu website, maka dia akan terlihat pada source page-nya. Namun ketika DOM XSS ini disuntikan, dia tidak terlihat pada versi source-nya, tapi berdampak pada website tersebut. Gitu. Langsung saja kita pergi ke prakteknya. Di sini saya sudah menghidupkan SAM dan mengaktifkan Apache dan MySQL. Di sana saya akan menggunakan website yang telah saya buat di pertemuan kemarin, yaitu sebuah web kasir. Kalau kemarin kita berfokus pada penggunaan atau manajemen dari si admin, maka sekarang kita akan mengulik-ngulik website berbasis usernya. Jadi kita akan melihat sebuah serangan XSS ini yang biasa terjadi pada user interface dari website atau website yang ditampilkan pada pengguna. Langsung saja kita masuk ke website penggunanya.
Kita masuk. Ya, di sini saya membuat sebuah website sederhana, yaitu semacam toko. Nah, di sini saya bisa logout, akan kembali ke form login, kemudian di sini ada data pencarian barang. Nah, di tempat inilah biasanya si penyerang menginjeksikan atau menyuntikkan script-script berbahayanya. Misalkan contohnya saja, ketika kita mengeklik suatu ketikan sean, misalkan di sini akan tertera sebuah script yang menandakan hasil dari inputan ini. Jadi apapun yang kita ketikkan di sini nantinya akan dieksekusi di sini. Misalkan kita contoh ubah sedikit saja dengan memberikan garis bawah pada ini. Nah, dia langsung dieksekusi saja begitu, dieksekusi begitu saja. Nah, ini yang dinamakan sebagai XSS dengan jenis reflected XSS. Jadi apa yang kita injeksikan di sini, apa yang kita ketikkan di sini, script apa yang kita tuliskan script di sini, maka langsung dieksekusi sebagai hasil dari web itu sendiri. Kita bisa melihat source page-nya. Nah, di sini sebentar, kita cari search doc. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa inputan yang kita script yang kita masukkan tadi langsung dieksekusi, langsung dimasukkan ke dalam website itu sendiri. Bagaimana apabila ketika kita membuat suatu script lain? Ini biasa digunakan oleh para hacker untuk meretas suatu website. Misalkan kita berikan alert atau sebuah peringatan, your system is not safety, misalkan. Langsung kita tutup dengan script juga. Oke, coba kita lihat. Nah, dia langsung akan muncul sebuah peringatan di dalam website ini. Ini tidak mungkin sampai sini kita tidak melihat sesuatu yang berbahaya, karena ketika kita klik OK, dia akan kembali ke form website utama. Tapi bagaimana ketika penyerang tersebut memberikan suatu script yang for looping, jadi dia akan selalu memunculkan peringatan ini. Ketika kita klik OK, dia akan kembali lagi ke menampilkan ini. Nah, itu akan membuat website ini terretas karena tidak bisa digunakan atau tidak bisa diakses oleh para penggunanya. Nah, seperti ini. Maka dia akan langsung menampilkan alert tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh dari XSS, yaitu reflected XSS. Nah, kita bisa melihat di bawah ini, biasanya di sebuah website itu terdiri dari artikel, kemudian di bawahnya akan ada komentar untuk website itu. Nah, biasanya di sini ini juga oleh penyerang atau hacker itu digunakan untuk menyuntikkan website script-script berbahayanya. Kalau tadi itu hanya sekedar menampilkan atau memberikan peringatan pada website ini. Kalau dengan menggunakan ini kan berarti ketika kita mengetikkan sesuatu, maka dia akan langsung masuk ke database dari website ini. Nah, seperti ini. Jadi apapun yang kita ketikkan, apapun yang kita komenkan, dia akan dimasukkan ke dalam database itu sendiri. Nah, ini yang digunakan, yang dimanfaatkan oleh si penyerang untuk mengetikkan script yang berbahaya tadi. Nah, ketika script berbahaya ini diketikkan dalam isi ini, maka dia akan disimpan ke dalam database, sehingga ketika pengguna lain mengakses, maka dia akan disimpan selamanya di database tersebut. Jadi misalkan saya menggunakan script tadi yang hacked ini, kemudian saya masukkan ke dalam sini dan distorekan ke dalam database, maka dia tidak akan bisa dibuka oleh pengguna lainnya, begitu. Jadi ini adalah yang dinamakan dengan yang tadi kita bahas, yaitu stored XSS, yaitu menyuntikkan sebuah script berbahaya ke dalam suatu database dari website ini. Nah, lalu bagaimana cara mencegah serangan ini agar tidak terjadi pada kita? Sebelumnya saya akan menjelaskan satu lagi terkait sebuah serangan yang biasa digunakan oleh
hacker dengan menggunakan XSS ini. Kita bisa ambil contoh misalkan ini dengan menyuntikkan sebuah script berbahaya di sini, seorang penyerang akan bisa menggunakan website ini sebagai jembatan untuk memberikan sebuah form yang nantinya akan bisa diinputkan password atau data-data pribadi lainnya milik si pengguna website ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Ketika seorang hacker itu memberikan suatu form di sini dan diisi oleh si user dari website ini, maka dia akan disetorkan ke website hacker.org ini yang kemudian disimpan sebagai data hasil curian dari hacker tersebut. Nah, itu juga salah satu cara hacker untuk memanfaatkan XSS ini sebagai salah satu teknik serangan pada website. Oke, langsung saja kita kepada ini cara menanggulanginya. Biasanya dengan kita akan menggunakan HTML special char ini untuk melindungi website ini dari penyerang, karena pada dasarnya serangan ini adalah hasil dari eksekusi apa yang diinjeksikan atau suntikan seorang hacker di website ini. Jadi pada intinya HTML special char ini adalah mengubah apapun script yang diinjeksikan ini menjadi tidak berarti, jadi tidak bekerja, dengan mengubah misalkan tanda-tanda atau simbol-simbol yang ada pada script tersebut menjadi string biasa begitu. Nih seperti bisa kita lihat di sini adalah source code saya dari website tadi, kurang lebih seperti ini. Di sini saya akan mengotak-atik di bagian web.php-nya, di mana ini adalah bagian source code dari website yang kita gunakan ini. Ini. Nah, kita lihat di sini ada sebuah pencarian barang yang bisa kita lihat. Ini adalah eksekusi dari ini. Pencarian barang, kemudian di sini ada inputan, sebuah inputan dari cari barang ini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam variabel cari. Jadi apapun yang diinputkan di kolom cari tadi akan dimasukkan ke dalam variabel cari ini. Nah, ketika kita menggunakan form ini sebagai sebuah inputan untuk memanfaatkan inputan tadi, maka seorang hacker itu akan menyuntikkan script berbahayanya dan langsung dieksekusi oleh script ini. Jadi ketika kita tidak melindungi script ini, maka sudah selesai, web kita akan diretas oleh si penyerang. Bisa kita lihat di sini tadi. Nih, di bagian hasil pencarian, karena dia tidak menggunakan suatu teknik yang bisa melindungi website ini. Caranya dengan HTML special char. Kita bisa lihat fungsinya di sini. Kita coba di sini. Ya, ini menggunakan HTML special char, di mana variabel cari ini akan dilindungi dan dibungkus oleh HTML special char yang berdampak pada ketika nanti si hacker menyuntikkan suatu script berbahaya, maka tidak akan diproses, hanya diproses sebagai sebuah string saja. Ini sudah kita masukkan, kita simpan. Langsung kita ke beranda. Ini masih kita coba dengan sebuah script yang tadi berbahaya. Misalkan kita buat ini aja, misalkan yang tadi kita underline. Apakah akan masih dieksekusi menjadi sebuah garis bawah atau tidak? Nah, tidak. Jadi dia hanya menjadi sebuah string saja. Misalkan kita menggunakan teknik yang lain, misalkan tadi yang sebuah peringatan, misalkan script, kemudian kita masukkan alert, kemudian your system is not safe. Oke, ini sebuah peringatan yang tadi ketika kita tidak menggunakan HTML special char, dia akan dieksekusi sebagai sebuah peringatan pada website ini. Tapi kita lihat apa yang terjadi ketika kita menggunakan HTML special char.
untuk melindungi sistem website kita. Nah, jadi tidak akan muncul sebuah peringatan lagi, dia hanya dieksekusi sebagai sebuah string saja. Gitu. Itu adalah teknik untuk mencegahnya. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi apa itu serangan SSS? SSS adalah serangan yang berpotensi menjadi salah satu serangan paling berbahaya yang terjadi pada situs web. Situs web ini bisa menjadi konsekuensi yang mungkin tidak akan diterima oleh pemilik manapun. Kemudian orang dapat mencegah serangan SSS di situs web mereka dengan melakukan langkah yang telah dibahas dalam video ini. Baiklah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video ini, baik dari untuk materinya, kemudian saya mencari source code dari website-website tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.